Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini alhamdulillah kita lanjutkan kembali baca kitab kita bersama, yaitu kitab Irsyadul Anam masalah fikih, dan juga kita sandingkan atau kita mutalaah di dalam kitab Safinatun Najah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhum. Pasal, kalau yang ada kitabnya pasal halaman ketiga. Halaman ketiga di baris 1 2 3 4 5 6 7 baris ke-10 dari bawah, baris ke-10 dari bawah. Yang ini kitabnya yang ini. Kalau yang pegang kitabnya ini nih. Kemarin saya baru ada 5, belum sempat beli lagi. Belum ke arah toko Ali Idrus. Ya, yang di ada itunya tuh, syarat istinja tuh di belah pinggir. Di belah pinggirnya ada syarat istinja belah kiri. Pasal bermula. Nemu? Baris ke-10 dari bawah. Baris ke-10 paling ujung belah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal bermula syarat istinja dengan air bahwa ia menghilangkan bau dan rupa dan rasa. Dengan air yang suci menyucikan. Demikian pula syarat membasuh tiap-tiap najis yang pertengahan. Temu ya. Pertengahan. Pasal syarat istinja dengan batu atau seumpamanya, seperti kayu atau kain atau kertas. Nah, maka syaratnya bahwa ia tahir atau suci, lagi kasyaf, maksudnya suci dengan pandangan, lagi bukan muhtaram. Muhtaram itu yakni bukan barang yang dihormatkan pada syarak. Dan syaratnya pula jangan sudah kering najisnya. Jadi kalau kita istinja pakai selain air, kayu, batu, terus tisu, termasuk ke kertas, daun, itu najisnya nggak boleh kering dulu, gitu ya. Jadi, dan juga barang-barang selain itu, selain barang yang dihormatkan pada syarak. Maksudnya barang yang dihormatkan pada syarak, contohnya apa? Kertas bekas sobekan mushaf, atau kertas yang bertuliskan lafaz, itu nggak boleh. Maksudnya yang atau kain yang dipakai buat sholat, sejadah umpamanya, gitu ya. Itu termasuk barang yang muhtaram atau yang dihormatkan oleh syarak. Dan macam-macam najis itu kalau di dalam kitab Safinah, an-najasatu salasatun. Najis itu ada 3 golongannya. Yang pertama mughalazatun wa muhaffafatun wa mutawassitatun. Kalau kita ngaji remaja enak banget nih, remaja enak banget. Golongan najis itu ada 3. Yang pertama namanya najis mughalazo. Najis mughalazo itu adalah najis yang besar, najis yang berat. Dan najis yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Yang ketiga najis pertengahan antara ringan dan berat. Ada yang namanya mutawassithah. Wal muhaffafatu baulus sabiyi. Najis mughalazo
Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wal far'i ahadihima. Nah, contoh najis yang berat. Najis yang berat contohnya yaitu najis anjing. Najis terus najasatul kalbi wal khinzir. Khinzir itu apa khinzir? Babi. Kalbun anjing. Wa far'i ahadihima atau salah satu diantaranya. Ya. Jadi kalau najis anjing itu termasuk najis berat. Yang jadi pertanyaan bagian apanya? Bagian apanya? Nah, anjing. Jadi dulu kita pernah dengar cerita ada pelacur ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, itu masuk surga. Berarti anjing penghuni surga dong. Terus kita pernah mendengar cerita juga anjingnya Ashabul Kahfi, Suratul Kahfi, itu masuk surga. Ada riwayat yang menjelaskan 7 beserta anjingnya, ada yang 9 beserta anjingnya Ashabul Kahfi. Itu masuk ke dalam surga. Oh, surga nerima barang yang najis. Nah, jadi jenis anjing ini menurut mazhab Imam Syafi'i, kalbun itu diterjemahkan atau dimaknai oleh Imam Syafi'i semua bagian daripada anjing. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal Imam Hanafi itu terletak kepada dagingnya. Imam Ahmad bin Hambal terletak pada moncongnya. Ini perbedaan pendapat khilafiyah. Nah, kalau kita merasa sebagai memegang ahlu sunnah wal jamaah yang berpatokan fikihnya mengambil mazhab tersebut dengan berpatokan Imam Syafi'i, semua anjing bagiannya haram. Mau kakinya, mau bulunya, mau air liurnya, mau moncongnya. Kalau Imam Maliki membolehkan anjing dipelihara asalkan ada faedahnya. Untuk hewan penjaga atau hewan yang bisa dilatih untuk menjaga. Contohnya tuh anjing, iya, anjing latihan buat apa? Polisi tuh. Jadi kayak yang seperti itu diperbolehkan. Namun bagian yang najisnya dari semua, kalau kita merasa atau kita ngejalanin mazhab Imam Syafi'i, bagi kita itu haram semuanya. Nggak ada tawaran lagi. Oh, saya lebih ke arah semua fikih saya daripada Imam Hanafi umpamanya. Ya jadi bagian moncongnya doang itu, dagingnya doang yang haram. Gitu. Tapi jenis najisnya adalah tetap najis yang tergolong di dalam najis mughallazo, najis yang berat. Dan mu'alwal mukhaffafatu baulu sabi, yang najis mukhaffafah yaitu kencingnya bayi laki-laki, itu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Bagaimana cara ngebersihinnya? Kalau najis bayi yang belum kena makanan apa-apa kecuali ASI ibunya, umurnya juga belum sampai 2 tahun. Belum sampai 2 tahun, masih masa ASI eksklusif. Jadi cukup dibasahin dengan air. Gitu, dicipratin, dibasahin. Yang penting targetnya rukun istinja, rukun membersihkan najis itu hilang rupa, hilang bau, hilang rasa. Kalau kencing bayi atau air seni bayi, rasanya sih belum ada baunya, wangi malah ya.
wangi. Jadi kalau kencing bayi seperti itu, lain sama kencing bayi yang udah punya gigi tapi rontok. Itu bayi juga itu. Gitu. Bayi juga. Kalau bayi yang baru lahir kurang susu, bayi yang begitu kebanyakan susu. Kalau kayak gitu udah najis, termasuk bukan najis ringan lagi, najis pertengahan itu. Udah ya. Wal mutawassitatu sairun najasati. Najis mutawassito yaitu seluruh najis yang selain tersebut. Kalau najis ringan tuh kayak kencing bayi ya. Nah, perkaranya sekarang kita kalau di masjid anak yang belum disunat didorong-dorong sama bapaknya suruh sholat di masjid, bapaknya kagak nemenin, bapaknya ogah ke masjid, abangnya yang gedean kagak suruh dampingin. Ini kan bikin repot DKM masjid. Meskipun boleh saja untuk syiar agama, syiar untuk meramaikan, memakmurkan masjid. Tapi hati-hati, karena yang belum disunat itu kulupnya masih menyimpan najis. Jadi secara hakikat kita sudah suci, ketemu kulit mereka maka batal sholatnya kita. Menurut Imam Syafi'i, meskipun nggak ada rupa, nggak ada rasa, kan begitu. Makanya hati-hati. Makanya walaupun ada yang dimahfu, ada yang dirukhsah, ada yang dimaaf, ada yang dimaklum, pendapat ulama. Tapi kalau kita mau apik karena dia bawa najis masih itu anak, bawa najis masih disimpan tuh, dia kencing gak bener-bener tiris. Makanya dokter kebanyakan tuh kalau udah anak sakit begitunya rata-rata obatnya disunat, rata-rata. Biar kata dia masih kecil, masih kurang dari 7 tahun, udah itu obat terakhir itu sunat. Udah itu kalau yang kencingnya berasa sakit, bocah gitu kan. Kalau bocah kan nggak mungkin sepilis gitu. bocah kan nggak mungkin sepilis, nggak mungkin raja itu. Ya, jadi bocah itu, jadi kalau kita bertemu kulit mereka, makanya yang belum sunat dibarisin deh tuh. Di sini sih termasuk cakep. Kalau saya datang masbuk, saya suka datang emang hampir sering masbuk. Imam udah dapat 1 rakaat, 2 rakaat, kadang imam udah salam, saya baru nyampe. Itu saya lihat ada yang mandurin sih orang tua di sini. Ya walaupun insya Allah pahala berjamaahnya dapat itu yang mandurin. Karena ngawal, karena ngerapihin daripada menjadi mudorot. Nah kalau bisa tuh milahnya kelompok yang belakang tuh yang belum sunat. Ditanya, oh itu benar-benar udah sunat belum? Belakang. Kalau belum, kalau yang udah sunat boleh ke depan, nggak apa-apa. Biar dia nggak kumpul semua dalam satu titik. Kalau kumpul semua, begitu imam assalamualaikum warahmatullah, baru salam pertama udah budal. Udah lompat, kita yang baru dapat rokaat, kita yang masuk sampai kaget, ada apa nih itu bocah. Jangan sampai satu titik dikumpulin semua. Pokoknya apa namanya, kalau yang udah sunat nggak apa-apa Pak, berbaur sama kita, diselipin di sab kedua, sab ketiga gitu, nggak apa-apa, sambil ngajarin dia buat tertib gitu. Walaupun umurnya belum katakan belum balik, nggak masalah. Kalau emang udah sunat dikedepanin aja, asal jangan banget baris pertama, sab kedua dah gitu, nggak apa-apa supaya terpisah. Kalau emang dia udah sunat, kalau bisa dipencar-pencarin itu anak. Kalau dibikin barisan begitu keteter, kasihan yang pada sholat. Maksudnya yang nungguin juga, yang satu orang juga keteter juga, jadi ngomel dulu.
Kan begitu ya. Jadi kalau sudah kita berusaha sedemikian, maka insya Allah. Sedangkan najis ini, najis mutawassithah ini, najis yang pertengahan itu dua bagiannya atau pandangannya. Yang pertama yang disebut najis ainiyah, najis yang dipandang mata. Najis yang kedua, najis yang dipandang secara hukmiyah. Tadi termasuk tadi itu kasus tadi, anak yang belum disunat ainiyahnya memang kagak kelihatan najis, tapi hukmiyahnya dia membawa najis yang belum tuntas, maka bisa kita sama aja nyenggol najis kalau kata Imam Syafi'i. Makanya itu yang termasuk hukmiyah secara hukum gitu. Secara zatnya itu anak kagak najis, kagak. Ituannya yang kulut juga kagak najis secara zatnya, tapi secara hukumnya. Nah, contoh kalau di sini najis ainiyah itu allati laha launun wari'un wa ta'mun fala budda. Jadi contoh najis ainiyah yang menurut pandangan mata itu najis yang ada warna, ada bau, dan ada rasa. Nah jelas dah itu najis sempurna secara zat, kelihatan sama kelihatan mata. Dan najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Maka cara menghilangkannya cukup mengalirkan air pada najis tersebut. Kalau yang kita nggak ada rupa, nggak ada rasa, gitu, nggak kelihatan. Contoh yang nggak kelihatan, darah nyamuk. Darah nyamuk, kain nih Pak, kain kita pakai sholat isya atau sholat malam, terus kita ketiduran. Kita ketiduran, tiba-tiba ada nyamuk nemplok di kain kita. Nemplok di kain kita, kan namanya lagi tidur nggak sengaja kita tabok tuh nyamuk, nempel darah kita di bekas nyamuk tuh di kain kita. Itu nggak kelihatan, tapi itu insya Allah dapat mahfu, secara hukumnya najis, tapi nggak kelihatan sama kasat mata kita. Maka caranya ketika itu sudah kering kan hampir nggak kelihatan tuh, kita bangun tidur tuh hampir ya kelihatan setitik atau apa, itu dicepretin air aja udah gitu. Tapi kalau yang masih kelihatan adanya, kita bilas yang benar, dibilasnya dengan air yang cukup, dan airnya juga usahain jangan air yang mustakmal, air yang belum terpakai, jangan air yang udah kepake cara ininya. Jadi kocorin keran dah, dari keran gitu. Dan ada juga najis, sesuatu asalnya najis menjadi suci. Ada nih, alladzi yathuru minan najasati salasatun, bahwa sesuatu benda, barang yang asalnya najis menjadi suci ada 3 perkara, ada 3. Tadinya najis dia, tapi bisa jadi suci. Contohnya apa? Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama adalah arak ketika menjadi cuka dengan sendirinya, nggak pakai diolah. Jangan kayak sage, tahu sage? Kalau makan di restoran Jepang tuh, restoran Cina, itu ada yang namanya cuka sage, itu fragmentasi daripada anggur atau arak dengan sengaja. Itu makanya haram. Jangan hati-hati, jangan enak-enakan makan oka-oka bento contohnya. Lihat dulu pakai sage apa enggak. Cuka itu,
Cuka hasil fermentasi memang bikin sedap makanan katanya kalau yang pada kerja di hotel, di restoran Jepang, di restoran Cina gitu. Karena banyak juga saya bergaul sama chef-chef restoran. Jadi kita tahu kalau yang pakai cuka fermentasi dari anggur atau dari arak dari Eropa punya atau dari Jepang punya, itu impor, itu sausnya atau cukanya itu impor, nggak ada di Indonesia, itu impor. Kalau kita makan di hotel, kalau keseringan Mbak, keseringan, apalagi kita udah tahu ngaji, makanya pilih-pilih dah, nggak enak kan jadi orang ngaji gitu. Hati-hati kalau kita mau warok, takwa itu Pak ada huruf waw, wawnya itu warok, mau hati-hati, apalagi kita yang udah umur 50 ke atas, kita berhati-hati dari yang subhat, apalagi yang mendekati haram, apalagi yang jelas-jelas haram. Nah, kita pilih-pilih makanannya, sekiranya makanan itu, tapi walaupun ada yang menghukumi itu dimaklum, tapi kalau kita mau warok jangan kita makan. Kalau kita mau mempelajari kewaroan kita atau meningkatkan kewaroan kita, kehati-hatian kita gitu. Makanya paling enak tuh kalau hajatan, kalau apa, mendingan di rumah udah, daripada pakai catering hotel. Masakan udah masakan Indonesia aja udah gitu, jangan pakai masakan yang lain-lain dah gitu, masakan Indonesia. Dan contohnya lagi yaitu kulit bangkai atau kulit hewan yang telah disamak. Tuh, kambing kulitnya najis. Kenapa? Karena belepotan darah. Tapi setelah dicuci, dikumbah, dikering, ngerti orang sini kumbah, ngerti? Dibirasin, dikumbah, dipentang, suka di kepok yang pantek tuh benar-benar dipentang, kering di sana, dirapiin, dibolak-balik jemurnya, itu maka menjadi barang yang tidak najis. Pakai sholat di atas kulit tersebut enak, adem, hangat begitu, karena udah disamak. Malah bagusan itu Pak, daripada kita pakai karpet yang berbulu, yang berbulu kita pakai buat sholat, gambarnya binatang, mendingan ketahuan pakai kulit yang udah disamak, berapi gitu. Timbang itu malah jadi makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkan karpet gambarnya binatang. Kenapa? Salah satu pencegah malaikat tidak masuk ke rumah kita karena ada gambar yang bernyawa, apalagi dipakai buat sholat. Walaupun ada pendapat juga yang membolehkan, tapi kalau kita mau hati-hati, kan kalau kita mau ikut mazhab Imam Syafi'i, ya begitu sesungguhnya. Itu milih karpet mendingan yang polos-polos aja dah kayak gini. Itu. Terus naruh boneka, naruh patung. Itu mencegah malaikat itu masuk ke dalam rumah kita. Mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena terjadi pelajaran syirik walaupun kecil. Nanti lama-lama malah kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, dan juga hewan yang timbulnya dari najis. Hewan timbulnya dari najis. Apa hewan yang timbulnya dari najis, Pak? Contohnya ikan. Ikan keluar dari apa? Telur atau kotoran. Ikan-ikan di laut tuh ikan teri. Ikan teri emaknya siapa nih ikan teri? Ikan geti, ikan hias, ada yang tahu emaknya?
Nggak ada, karena memang itu dari perut, dari kotoran, dari keringat ikan-ikan yang lain Allah ciptain tuh. Sampai Gindari saya kagak ada yang tahu itu teri anak siapa. Anak bandeng nggak, bukan. Anak paus ya bukan, ya. Anak bawal bukan, nggak ada. Teri nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya. Kalau tongkol mungkin ada anaknya ikan tuna, kan begitu, makin kecil makin sebutannya beda ada tuh. Kalau jenis ikan tuna, kalau ikan teri dari mana dia asalnya? Gede kagak bisa, kecil kagak, ya segede-gedenya ya begitu ukuran teri. Begitu. Tapi paling nikmat, enak kalau dipepes. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?